اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dan pada malam Senin, malam ke-8, peringatan Maulid akan diadakan di Masjid Al-Hidayah, bertempat di Jalan Mayor Zulfi Bustan di Lebong Siarang. Ini akan demikianlah untuk undangan malam hari ini. Untuk Mau'idatul Hasanah pada malam hari ini, kami mintakan kepada Fadilul Ustaz Al-Habib Umar bin Ali Asgaf wa alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habib, para kiai, para ustaz al-muhtaramin, tokoh masyarakat, sesepuh binesepuh yang pada malam hari ini hadir, juga yang saya hormati keluarga besar Sahibul Bait Al-Habib Al-Ustaz Naufal bin Alwi Asgaf yang saya muliakan. Malam ini beliau sebagai Sahibul Bait, ayah beliau itu dulu sponsor daripada majelis taklim saya di 13 di Gang Kencana, di Musola Kencana. Jadi sebelum saya mengenal putranya, alhamdulillah saya akrab dengan almarhum Al-Habib Alwi Asgaf. Para hadirin, para mustami'in, pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini, yang saya banggakan. Pertama, sebelum saya lebih jauh berbicara mengenai apa yang nanti Allah ilhamkan kepada saya pada saat ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, kehadiran antum pada malam hari ini atas rasa suka atau terpaksa? Suka apa terpaksa? Suka. Bahagia, jangan sampai menderita. Kalau antum sekalian malam ini hadir dengan rasa suka, rasa bahagia, maka saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena antum on the track namanya. Di annal faroha bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam amrun matlubun bil Quran. Karena bahagia, suka dengan kehadiran kelahiran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu amrun matlubun, persoalan kondisi yang diminta,
oleh Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kalamullah. Maka yang meminta kita bahagia, yang meminta kita dengan penuh rasa suka untuk menyambut kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayatnya sering disitir oleh para dai kita. Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai utusanku, katakan kepada umat-umatmu, kepada umat manusia, apa yang mesti dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa makul kaulnya. Allah mengatakan bifadlillah wa birahmatihi, dengan anugerah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan keduanya berbahagialah kalian semua, sukacitalah kalian semua. Dan kalau kita bicara tentang anugerah dan rahmatnya Allah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ainur rahmah. Esensinya rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditandaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain, yang juga sering disampaikan oleh para dai. Bahkan yang ini sering disampaikan juga oleh para pejabat. Inna wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidaklah kami mengutus dirimu wahai kekasihku Muhammad illa, kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk selain Allah. Al-alam kullu ma siwa Allah. Alam itu yang selain Allah, yuqalu lahu alam. Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus Nabi kita Muhammad kecuali untuk merahmati makhluk-makhluknya Allah tanpa terkecuali. Oleh karenanya amat sangat logis sekali, makul sekali, rasional sekali apabila kehadiran beliau itu disambut bil farahi was surur, dengan penuh kebahagiaan, kesukaan, kegembiraan. Jangan sampai seperti ada sebagian ikhwan kita yang kemudian menyatakan atau mengkategorikan apa yang kita lakukan seperti pada malam hari ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mengada-ada. Pernyataan-pernyataan mereka itu amat sangat tidak rasional, tidak kemudian waqi'ah, sesuai dengan realitasnya. Karena apa yang kita lakukan pada malam hari ini, tidak ada satu hal yang teramat kecil sekalipun dalam rangka menyekutukan Allah, dalam rangka menduakan Allah,
Justru apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah melaksanakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada ayat itu Allah menggunakan sigat amr, fal yafrahu, hendaknya kalian semua bahagia. Apa yang terjadi pada malam hari ini adalah izharul farah. Kita menampakkan rasa suka kita, melahirkan rasa suka kita, mengejawantahkan rasa bahagia kita, memanifestasikan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maqasid lain, tidak ada orientasi lain, tidak ada maksud-maksud yang lain kecuali ta'ziman wa takriman li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pengorbanan kita pada malam hari ini, pakai waktu kita, waktu itu adalah hidup kita, amat sangat berharga, pakai tenaga, pakai energi, itu juga merupakan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Kesemuanya kita korbankan untuk menghadiri salah satu daripada haflah miladiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah tersaji di kota Palembang ini selama 40 malam. Satu hal yang amat sangat luar biasa. 40 malamnya itu bid'ah. 40 malamnya itu bid'ah. Ya. Tapi esensinya, substansinya, kandungannya, isinya itu adalah minas sunnah. Bahkan itu al-imtisal bi awamirillah. Kenapa saya katakan minas sunnah? Ada satu kitab judulnya Madaiful Mustafa, berisikan puisi-puisi 4 jilid karangan daripada Al-Imam As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di sana banyak diceritakan beberapa sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad yang melakukan sahabat. Ini terkategori sunnah Nabi, karena isi sunnah itu 3. Kalau menyangkut pembicaraan sabda itu disebut sunnah qauliyah. Kalau menyangkut perilaku, perbuatan, sepak terjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkategorikan sunnah fi'liyah. Tapi kalau itu merupakan kebijakan, ikrar, pengakuan, pembiaran atas izin, itu disebut sunnah takririyah. Jadi sunnah itu 3, bukan cuma pernyataannya, bukan cuma perbuatannya, bukan cuma takririyahnya, bukan, tapi ketiga-tiganya. Dan kita selaku umatnya harus mengerti, harus paham, agar setiap kali kita mengeluarkan pernyataan, agar setiap kali kita membuat statement itu tidak menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekarang ini para bapak, para hadirin yang saya muliakan, banyak sekali upaya usaha penyimpangan. Apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi, apa yang tidak termasuk
hal yang urgen, yang penting, justru itu kemudian disodorkan, disajikan di tengah-tengah umat. Umat bukan makin cerdas, umat bukan makin pintar, umat bukan makin cerah, tapi justru makin bingung. Yang benar ini siapa? Ini semua harus kita sikapi, harus benar-benar kita simak, kita pelajari. Kenapa? Karena yang namanya iblis dan antek-anteknya itu kerjanya cuma memprovokasi saat kita di dunia. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang yang tergoda saat di dunia dan menjadi pengikutnya, ketika meminta pertanggungan jawab dari iblis, iblis jawab dengan santai, aku cuma mengajak. Kenapa kau galak? Santai jawabnya, saya hanya mengajak. Kenapa kamu mau? Dan kita tidak dibenarkan oleh Allah, tetap kita digabungkan, dimasukkan dalam kategori bersama iblis alaihi la'natullah. Oleh karenanya dalam pembukaan kemarin, selaku pembina Majelis Maulid Arba'in, saya meminta kepada para hadirin, kepada pecinta, ayo kita belajar, ayo kita benar-benar memahami, kemudian kelak nanti mengamalkan apa yang kita dapat dari setiap kita hadir di malam-malam Maulid Arba'in ini. Di malam pembukaan saya juga menyitir satu hadis. Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bukan cuma Nabi Muhammad, tapi yang paling azam adalah Nabi Muhammad. Dan kita tahu bersama bahwa para nabi itu tidak mewariskan dan tidak mewarisi harta dunia. Yang diwariskan oleh para nabi terutama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilmu, pengetahuan yang bersumber dari nabi, yang bermuara dalam khazanah keilmuan nabi, adalah ilmu yang membuat ulama pewarisnya itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia menyampaikan kepada umatnya, karena umatnya juga adalah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dia telah mengaplikasikan keilmuannya dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang saya muliakan, posisi kita sekarang ini adalah di bawah komando ulama. Karena ulamalah pewaris Nabi Muhammad. Kita selaku umatnya juga diamanatkan oleh Nabi Muhammad kepada pewarisnya. Oleh karenanya ada kewajiban kita untuk mengikuti ulama. Karena ulama ketika berfatwa, ketika menyampaikan pengetahuannya adalah fatwa dan pengetahuan yang bersumber dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal masalah peringatan Maulid ini. Kalau Anda baca satu kitabnya kitab ini, judulnya I'anatul Talibin, yang ditulis dikarang oleh As-Sayyid
Abu Bakar Soto. Di sana banyak statement, banyak makalah, pernyataan-pernyataan, fatwa-fatwa dari ulama-ulama kaliber dunia. Ulama yang ketika menyampaikan ilmunya semata-mata menyampaikan apa yang dia dapat dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani. Ini kebetulan imam dan juga orang Yaman, ya. Orang Yaman ini sekarang lagi gencar-gencarnya, ya, oleh para gerombolan ateis. Orang yang hidupnya menaburkan kebencian. Padahal Nabi kita Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar hidup ini asasnya adalah al-mahabbah. Bahkan ad-din, agama ini pondasinya adalah rasa cinta. Asasuddin itu al-mahabbah. Al-mahabbatu asasuddin. Fondasi daripada agama itu adalah cinta. Dalam salah satu sabdanya Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lihat. Cintailah oleh kalian semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Nabi tidak bicara kelompok, Nabi tidak bicara bangsa, Nabi tidak bicara suku, Nabi tidak bicara ras. Yang disampaikan oleh Nabi adalah man, irhamu man bil ardi. Cintai semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Maka makhluk-makhluk yang ada di langit sana akan mencintai kalian. Ini makna mantuknya, mana makna literasinya. Sedangkan makna mafhumnya, siapa yang tidak menaburkan cinta di muka bumi ini, maka tidak akan mendapatkan cinta makhluk-makhluk yang di langit sana. Tinggal pilih. Anda ingin mendapatkan kasih sayang man fis sama atau kemudian tidak mendapatkannya. Semua terserah pada Anda sekalian. Allah saja tidak memaksa kita. Dan Allah pun tidak menyuruh kita untuk memaksa siapapun. La ikraha fid-din. Tidak ada tekanan, tidak ada pressure, tidak ada paksaan untuk kemudian memeluk Islam, masuk agama Islam. Tapi justru ajakannya itu adalah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini track dakwah, ya, yang diajarkan oleh Allah dan dikembangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kebencian bukanlah salah satu pola untuk kita kemudian menggalang kebersamaan, mempersatukan manusia. Karena ketika kebencian yang menjadi asasnya, maka targetnya adalah al-khalaq, targetnya adalah kehancuran, targetnya adalah permusuhan, targetnya adalah perang. Oleh karena itu cinta yang harus menjadi pola kehidupan kita dalam setiap lini yang kita jalani selama di dunia ini. Insya Allah dengan cinta, maka yang kita dapat adalah juga cinta, dan dunia ini akan menjadi adem tentrem.
menjadi damai. Hubungan antar kita juga hubungan yang harmonis, hubungan yang win-win solution, saling menguntungkan satu dengan yang lainnya, terutama di bidang agama, terutama dalam persoalan ibadah, ngawulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Imam Yafi mengatakan, man jamma'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makana wa amila ihsanan wa sababa li qira'atil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengumpulkan teman-temannya seperti pada malam hari ini, kita kumpul bersama, kita minta, kita umumkan dalam rangka untuk merayakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahayya'a ta'ama, menyediakan makanan. Tapi berapa sudah menyediakan itu pasti, karena udah yang ketiga kalau nggak salah malam ini. Wa ahla makanan, kemudian menghias, bikin indah, bikin manis tempatnya. Wa amila ihsana, dan berbuat baik. Kan nggak ada yang berbuat buruk pada malam hari, semuanya berbuat baik. Wasara sababan liqira'atin Nabi, liqira'ati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkumpulan ini kemudian menjadi sebab terbacanya autobiografi, manaqib, syama'il daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsallahu yaumal qiyamah, maka Allah pasti akan menghidupkan orang itu di hari kiamat ma'as-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini pernyataan Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani yang dinukil oleh muallif daripada kitab I'anatul Talibin untuk menjawabi mana dalilnya atau mana pertanggungan jawabnya daripada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang acara yang kita selenggarakan seperti ini. Apalagi terjadi 40 malam. Ini bukan merupakan tindakan yang sia-sia, bukan pemborosan energi maupun dana, tapi ini adalah syai'un, sesuatu yang minallah, datangnya dari Allah, kemudian kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, tugas kita adalah menyampaikan, apa yang bisa kita lakukan adalah mengajar. Semua keputusannya itu ada di pikiran kita masing-masing, ada di hati kita masing-masing. Oleh karenanya, ayo kita berbuat yang bijaksana buat diri kita, yang kemudian menguntungkan terutama saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebarkan kebencian, tapi justru sebarkanlah cinta kasih kepada sesamanya. Maaf, orang kalau cinta, apalagi orang, Anda sering baca surah Kahfi, terutama di malam ini, malam Jumat. Di sana Allah menceritakan ada anjing namanya Gitmir, anjing yang Allah tetapkan, terutama dalam madhab kita, yang dianut oleh madhab kita, bahwa anjing itu najis mughalladh, najis yang paling berat, sehingga ketika kita terkena
dia basah kita kering, atau kita basah dia kering, atau sama-sama basah saling bersentuhan, maka tangan kita atau badan kita menjadi mutanajis, terkena najis. Dan oleh karena itu najis mughalazah, maka dalam madhab kita itu mesti dicuci dengan 7 kali siraman. Yang salah satu siraman air yang 7 itu dicampur dengan fluor, dengan tanah. Dan ada yang mengatakan itu kalau diselidiki ternyata yang namanya bakteri-bakteri yang ditinggalkan oleh anjing itu tidak akan hilang kecuali dengan tanah. Najis mughalazah. Tapi anjing itu mencintai ashabul kahfi. Ashabul kahfi itu pemuda-pemuda yang mempertahankan tauhidnya, seperti ilmu yang diajarkan oleh Habib Novel. Dari kelaliman, tangan besi, pemaksaan, rezim yang ada pada saat itu, sampai berlari ke gua. Sekarang dia bisa menziarahi di Yordania, sembunyi di sana. Dan ketika di sana, anjingnya di luar. Ada yang mengatakan 7 pemudanya di dalam. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap segar bugar, tetap bernafas. Bukan tidur kemudian meninggal, itu bukan. Tetap bernafas, badannya segar, hidup. Ada yang mengatakan 300 tahun. Anjingnya itu menjaganya di pintu gua. Juga ditidurkan oleh Allah. Yang dijaga tidur, dia tidur. Sehingga ketika orang-orang yang memusuhi pemuda-pemuda itu mencarinya, nggak mungkin ada anjing besar sebagai proteksi perlindungan yang Allah kirim. Ketika 7 pemuda itu bangun, anjingnya juga ikut bangun. Ketika 7 pemuda itu wafat, anjingnya juga ikut wafat. Apapun yang dilakukan oleh 7 sahabat itu, anjing mencintainya, mengikuti. Najis mughalazah, mencintai ashabul kahfi. Allah sertakan dia dengan ashabul kahfinya. Salah satu anjing yang telah masuk surga, ada di surganya Allah, adalah anjingnya ashabul kahfi. Ini anjing, apalagi kita manusia. Ketika kita mencintai orang baik, mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, mencintai pewaris-pewaris Nabi, kita ini manusia. Anjing saja masuk surga dengan yang dicintainya, apalagi manusia. Oleh karena itu jangan taburkan kebencian. Hak privasi seseorang harus dihormati. Anda gak perlu nanya, saya ini bapaknya siapa, kakek saya siapa, buyut saya siapa, apa urusan Anda? Anda mau panggil saya Habib atau tidak, saya tidak minta. Apalagi ciri-ciri kehabiban pada diri saya nggak ada, hidung saya pesek loh. Yang saya tawarkan adalah pengetahuan. Yang saya tawarkan adalah apa yang saya dapat walaupun sedikit dari warisan Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada urgensinya, tidak ada kepentingannya. Saya juga nggak mau tahu bapak Anda siapa, ibu Anda siapa, kakek Anda siapa. Anda mau ngaku Raden, mau ngaku Kimas,
mau ngaku Ki Agus atau mau ngaku apapun, itu persoalan Anda, privasi Anda. Kalau saya mengurusinya, itu namanya hudud, celudian. Seseorang nanti di hadapan Allah akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya. Kalau ingin tahu siapa bapak saya, maka dengarkan saat Allah memanggil saya nanti. Ya Umar, nanti bin siapa? Nggak mungkin Allah bohong, nggak mungkin Allah menyesatkan hambanya. Begitu juga saudara. Saudara di sini boleh mengaku anak siapapun, tapi saat di hadapan Allah, Allah pasti akan memanggil nama saudara sesuai dengan nama identitas ayah saudara. Tidak akan kemudian salah sebut. Jadi gak usah kemudian urusan-urusan yang seperti itu. Yang penting adalah pengetahuannya. Oleh karenanya, saya tidak lagi akan mengatakan para habaib dan para alim ulama, karena ulama tidak menafikan di dalamnya ada hadis. Contohnya, Anda baru saja merasakan keilmuan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad dan Husain Al-Habsyi. Siapa yang bisa membuat kita maulid seperti itu? Kalau bukan orang alim. Siapa yang bisa menggugah, menyusun sedemikian indah dari autobiografi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk nazam maupun asar, kecuali dia adalah minal ulama. Ini diklaim. Nabi tidak mengatakan warasatul al-habaib warasatul anbiya. Ya memang enggak. Yang disebut adalah ulama, al-ulama warasatul anbiya. Nah, di dalam ulama itu ya ada banyak macam suku, banyak macam ras, banyak macam bangsa. Jadi bukan berarti kemudian itu punya orang lain. Habaib gak berhak nongkrong di al-ulama. Itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi bukti-bukti seperti Syarhul Ihya. Orang Islam sekarang baca daripada Ihya-nya saja banyak yang tidak mampu. Membaca literaturnya itu aja nggak mampu, Ihya-nya doang. Membaca lafziyahnya aja nggak mampu, apalagi membaca ma'aninya, maknawiyahnya, karena kitabnya gundul gitu, nggak mampu. Apalagi mampu mensyarahinya, menguraikannya secara detil seperti yang dilakukan oleh As-Sayyid ya, Murtada Az-Zadidi, pengarang daripada Ithafus Sarah, Ihya, sarah daripada Ihya Ulumuddin. Apa beliau bukan ulama? Penyarah Ihya. Orang sekarang bisa baca Ihya saja itu disebut ulama, padahal ngerti atau tidak, paham atau tidak, bisa menerangkan atau tidak. Karena jarang orang baca Ihya kemudian diterangkan, itu jarang. Ada, tapi hanya dibaca doang, diterangkannya tidak. Ini disarai oleh Sayyid Murtada Az-Zabaidi. Ini minar ulama. Oleh karena itu melalui momentum Maulid Arba'in, ayo tuluskan hati kita, bersihkan hati kita, pupuskan segala bentuk kebencian kepada siapapun, apalagi kepada habaib, apalagi kepada para kiai, para asatidz, sama siapapun, bahkan dengan binatang, dengan flora dan fauna, kita juga harus benar-benar mencurahkan, memberikan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita. Karena dengan begitu kita hadir sebagai pewaris Nabi,
dan Nabi adalah rahmatan lil alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah bila haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Wa ba'du. Syukran katsiran jazakumullah khairan jazair. Seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai, yang para hadirin wal hadirat, para asatid yang insyaallah diberkahi, kami segenap daripada pimpinan Kepala Majelis Tauhid bersyukur, berbahagia apa yang dikatakan daripada Ustaz Umar yang insya Allah kita hidupkan daripada Maulid Rasul Arba'in. Insya Allah antum semua akan menikmati, akan sanggup dan akan membahagiakan yang pertama kepada Rasulullah SAW. Dan kami segenap daripada pimpinan Majelis Tauhid berterima kasih banyak sedalam-dalamnya untuk antum yang telah hadir, datang, meninggalkan satu beban, meninggalkan pengorbanan perjuangan untuk datang ke Majelis Tauhid, untuk datang daripada Arba'in. Insyaallah antum semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan antum. Insyaallah Rasulullah akan senang dan bahagia untuk antum semua para tetamu daripada Rasulullah. Insyaallah dibahagiakan daripada dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus daripada Majelis Tauhid, tetap semangat, jangan berhenti, maju terus, pantang mundur. Takbir. Mudah-mudahan evaluasi terus menerus lebih baik dan lebih baik, bukan malah tambah buruk dan lebih buruk. Mudah-mudahan di kedepannya kita akan lebih meningkatkan lagi untuk Majelis Tauhid. Kita doakan kami dengan doa ini insyaallah Allah kabulkan untuk antum semuanya. Kami keinginannya menginginkan doa-doa antum supaya ini majelis bertambah megah, bertambah baik, bertambah beradab, bertambah berakhlak. Insyaallah semuanya yang di sini kita kuatkan iman untuk menuju kepada Rasulullah SAW. Semoga kita yang di sini disamakan, tadi dikatakan daripada Ustaz Umar, menjadikan ketenangan, kenyamanan, menghidupkan daripada sukacita daripada Maulid Rasulullah SAW. Itu saja, terkhusus panitia yang insyaallah ana terima kasih banyak. Habib Ali selalu noleh terus insyaallah. Semua seluruh kulukum syukran katsiran jazakumullah khairan. Insyaallah kita ketemu di tahun depan. Dan satu lagi, ingat, malam 13 tanggal 5 di Komplek BSI Macan Lindungan. Kami tunggu antum semua untuk hadir kembali, ketemu bersama Majelis Tauhid dan Dr. Ahmad Yani yang ada di depan kita.